Masih ingat kata-kata tadi di awal pembukaan kita? Kalau disebutkan kata-kata insan terkait dengan apa? Aktivitas. Nah, maka kalau Anda disebutkan insan, Anda dituntut beraktivitas. Ya kan? Berusaha. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Sa'a yas'a sa'yan. Artinya usaha. Ini. Kalau misal Anda umrah atau menunaikan haji misalnya, kemudian pertama datang, maka walaupun yang haji itu pasti pertama datang, kalau tamattu' dia umrah dulu. Di umrah ini ada 3 yang paling utama selain niat ketika miqat dilakukan. Pertama tawaf, setelah tawaf apa? Sa'i. Setelah sa'i, tahallul. Nah, sa'i itu kata benda, kata sifat asalnya dari kata sa'a yas'a sa'yan. Sa'a yas'a sa'yan. Apa artinya sa'i? Oh, sa'i itu artinya bukan lari-lari kecil. Kalau lari-lari kecil itu sa'i, lari-lari besar apa? Maraton. Bukan. Itu kuncinya saya kasih clue-nya tadi di Quran surah 53 ayat 39. Sa'a yas'a sa'yan. Usaha yang sungguh-sungguh, yang serius itu disebut dengan sa'i. Sa'i itu usaha yang serius, pencarian yang sungguh-sungguh. Jadi kalau Anda ingin dapatkan rizki kata Allah, silakan menyebar, cari usaha yang serius. Itu rumus pertama. Di Allah tebarkan rizki 1, 2, 3, tebarkan. Kadang di tempat yang tidak kita singgahi di situ. Kalau Anda ingin mendapatnya, silakan menyebar. Makanya banyak Anda temukan ayat-ayat dalam Al-Quran meminta kita menyebar untuk mencari rizki. Misal, yang paling banyak berkahnya, paling banyak keutamaannya, paling banyak peluangnya hari Jumat. Jumat itu hari baik, banyak orang kumpul, tinggal Anda lihat di mana mereka berkumpul. Nah, ketika mereka kumpul, banyak kumpul, menyebar, kumpul. Setelah Anda tunaikan sholat Jumat, kata Allah, buka Quran surah Al-Jumu'ah. Surah ke-62 itu. Ayat yang ke-10, paling kiri agak sedikit ke atas. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Kalau Anda sudah selesai Jumatan, kata Allah, lihat peluang. Maksud peluang di situ bukan cuma sekedar Jumatnya saja. Maksudnya kalau Jumat itu kan banyak orang. Habis Jumatan kan menyebar tuh. Menyebar kemana-kemana. Orang menyebar. Keperluannya banyak. Ada yang lapar, ada yang pengen pakaian, ada yang pengen minuman, ada yang pengen macam-macam. Itu cuma contoh aja. Dalam bahasa Quran itu zikrul ba'di yuradu bihil kullu. Dalam kaidah bahasa Indonesia sinekdok pas prototo. Disebutkan sebagian yang dimaksud keseluruhan. Lawannya sinekdok totem pro parte. Disebutkan keseluruhan yang dimaksud sebagian. Jumat itu cuma contoh. Maksudnya nyebar nih. Kalau Anda temukan banyak peluang di situ untuk mencari rezeki, datangi, sebar, cari, dapatkan peluangnya. Jangan diam. Rezekiku sudah diatur, nanti juga datang sendiri. Nih, saking adilnya Allah. Semua diberi perangkat untuk mendapatkan rezekinya. Anda bergerak, rezeki datang. Tahu cicak? Iman? Cicak. Cicak itu apa makanannya? Nyamuk. 1, cicak. Makanannya nyamuk. Lihat bagaimana Allah adil sekali. Cicak, rezeki makanannya nyamuk. Cicak bagaimana aktivitasnya? Merayap. Nyamuk bagaimana? Terbang. Pertanyaan saya, cicak punya sayap gak? Tidak. Kalau kita nalar pakai akal, gak ketemu nih. Yang mau makan, merayap. Yang punya makanan, punya sayap. Itu kalau nyamuknya punya sifat jenius, jadi mainan cicak. Cak. Lain makan. Susah. Tapi dengan izin Allah, binatang gak dikasih akal. Binatang tidak diberi akal, cuma terbang aja dia. Yang ini dia tahu kalau saya ikhtiar Allah pasti kasih. Orang tua kita tuh nggak banyak dalil, cuma disusun jadi bait-bait ketemu. Cicak diam-diam. Perhatikan, cuman diam-diam dia merayap. Diam-diam tenang. Datang seekor. Ketika dia memutuskan untuk berikhtiar merayap walaupun cuma diam-diam, perhatikan, bukan cicak yang mendatangi nyamuk, nyamuk yang mendatangi cicak. Saya ulang, cicak diam-diam. Perhatikan, datang seekor nyamuk. Jadi bukan cicaknya yang mendatangi nyamuk, nyamuknya yang datang. Jadi kalau Anda mau ikhtiar, Allah dekatkan rizkinya. Yang dituntut dari Anda itu ikhtiar, cicak aja dapat. Masa Anda enggak? Cicak nggak punya akal, rizkinya bisa dapat. Masa Anda yang punya akal nggak dipakai untuk mendapatkan rizki? Anda bergerak, rizki datang.
Cicak merayap cuman diam-diam, datang seekor nyamuk. Selanjutnya, silahkan. Tuh. Jadi ini yang pertama nih. Jadi yang pertama, Anda nggak usah khawatir nggak kebagian rezeki. Anda berikhtiar, Anda dapat. Dan dahsyatnya, ini yang mau saya sampaikan. Dahsyatnya, kenapa Allah mewajibkan kita berikhtiar untuk mendapatkannya? Karena setiap ikhtiar itu pasti akan bersanding dengan ujian. Sedangkan rebus ujian bersanding dengan pahala. Sebetulnya mudah bagi Allah menyampaikan pada Anda, nih makan. Cuman ketika Anda dapat, Anda nggak dapat pahala dari kesabaran Anda. Kapan kita tahu kita sabar kalau nggak diuji dengan proses? Kapan Anda bisa berkembang jadi lebih kreatif? Muncul ini, teori itu, teori marketing, teori ini. Teori macam-macam. Bagaimana bisa berkembang kalau nggak diberikan proses? Itu hikmahnya. Bukankah dalam setiap titian itu ada doa? Dibuat sedikit susah, sedikit mudah bagi Allah memudahkan Anda dapat. Coba dibuat berliku begini supaya malam Anda tahajud. Hei fulan, kamu ini kemana aja? Aku harus paksa begini supaya kamu datang di malam hari. Udah siang-siangnya bebas berkeliaran, malamnya tidur enak, sampai turun surah Al-Muzammil. Apa artinya Al-Muzammil? Orang yang berselimut. Apa artinya Al-Mudaththir? Orang yang berselimut. Jadi kalau sama-sama berselimut, kenapa nama suratnya beda? Dithar, Mudaththir, berselimut, itu yang dimaksud selimut yang melindungi dari sesuatu hal yang mengancam. Jadi kalau Anda merasa terancam atau tidak nyaman, Anda gunakan selimut untuk bersembunyi. Ya, itu disebut dengan dithar. Orang yang disebut dengan Mudaththir. Kenapa suratnya disebut dengan Al-Mudaththir? Buka di Al-Bukhari. Dari 97 pembahasan kitab, buka kitab yang pertama, Kitabul Iman. Nomor hadis 4-5 dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Itu kisahnya kan saat Nabi naik ke Gua Hira, ke Jabal Nur. Ya sekitar 6 kilo dari rumah Nabi. Sampai ke atas setelah peristiwa Iqra. Sudah turun wahyu pertama dan selanjutnya itu naik ke atas tidak turun wahyu siang-siang. Maka bakal beliau habis turun lagi ke bawah. Di pertengahan itulah kemudian di tengah-tengah siang-siang ada panggilan. Ya Muhammad, ya Muhammad. Nengok ke kanan kiri tidak terlihat nampak sosok makhluk. Ke depan tidak ada, ke belakang tidak nampak. Nengok ke atas, kata Nabi ada sosok makhluk duduk. Kana yaqudu bainal ardi was sama. Dia seakan-akan duduk antara langit dengan bumi. Sedangkan Nabi belum pernah melihat malaikat Jibril dalam rupa aslinya. Waktu peristiwa Iqra itu menyamar jadi laki-laki, didekap sampai kemudian mudah diterima. Itu wujud aslinya belum kelihatan. Seperti duduk begini antara langit dengan bumi. Contoh ginilah, Bapak nama siapa? Njat. Pak Njat tiba-tiba itikaf di sini. Sampai siang jam 2. Udah nggak ada orang. Begitu keluar dari sini Pak sampai depan. Njat. Nengok kanan kiri nggak ada orang, depan belakang kosong. Begitu ke atas terlihat Allah, nampak sosok makhluk, jubah putih, rambut kemudian agak panjang. Ngelihat Njat. Pertanyaan saya, respon Bapak bagaimana? Hah? Njat apa? Mustahil. Kata Nabi fara'ibtu minhu. Saya merasa takut sampai bulu kuduk saya naik, tapi saya bisa mengelak. Saya tinggalkan tempat itu dengan bersegera. Pulang ke rumah. Begitu sampai rumah ucapan Assalamualaikum, disambut dibuka pintu oleh Sayyidah Khadijah tercinta. Waalaikumsalam. Begitu dilihat, Masya Allah, memandang wajah Sayyidah Khadijah, tenang hatinya. Dibawa, genggam tangannya. Kata Nabi, zammiluni, selimuti saya. Selimuti saya. Begitu diselimuti keluar kata-kata yang indah dari lisan Sayyidah Khadijah. Maka nampak semua ketenangan. Demikian tipikal istri salihah. Jadi kalau suami sedang tidak tenang di luar rumah, ibu tenangkan di rumah. Jangan suami nggak tenang di luar rumah, ibu kasih bencana di rumah. Itu yang bikin repot. Nah, secara singkat begitu sudah diselimuti, berlindung dari situ karena takut nanti melihat makhluk tadi, maka tiba-tiba kemudian sudah merasa tenang dengan perkataan Sayyidah Khadijah, turunlah kemudian wahyu, ya. Ya ayyuhal muddaththir, yang sedang berlindung di balik selimut itu. Nah, kadang-kadang kalau masih dalam dunia anak-anak itu, kalau Anda main-main kan dia sembunyi di balik selimut kan? Oh, baik selimut begini kan? Begitu dibuka, Assalamualaikum, kan? Nah, itu yang disebut dengan mudaththir. Tapi kalau muzammil itu artinya teman yang menyertai dengan sifat yang menyenangkan. Makanya ada zamil, teman, zamili, teman saya yang menemani saya, dia menyenangkan. Ya, kalau temannya kemudian dia dekat disebut dengan sahib. Kalau temannya dipercaya disebut dengan shadiq. Jelas ya? Lebih dipercaya lagi disebut dengan siddiq. Ya, teman Nabi sangat dipercaya, sangat membenarkan Nabi disebut dengan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kalau Anda punya teman, menyenangkan, enak, nyaman, zamil.
Ada orang yang kadang malam-malam atau keadaan tertentu berlindung, bukan berlindung dari sesuatu yang mengancam, tapi ingin senang nyaman dengan selimut. Pakai selimut supaya enak tidurnya. Duh, kata Allah turun ayat, Quran surah ke-73 itu. Ya ayyuhal muzzambil. Hei orang yang sedang enak-enakan dalam selimut itu. Qumil laila illa qalila. Ayo coba bangun malam. Nisfahu aw yunqus minhu qalila. Walaupun cuma sedikit. Au zid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Atau tambah juga sedikit lagi, katanya pengen ke surga. Innalaka fin nahari sabhum tawila. Kamu ini aneh, katanya pengen ke surga. Surganya Firdaus, siang-siang sibuk beraktivitas, malam-malam begitu enak tidur dengan selimut. Cita-cita surga Firdaus lagi. Kamu ini gimana? Atau aku yang harus bagaimana? Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'a wa aqwamu qila. Bangunlah sedikit. Malam itu kalau kamu bangun, sentuhannya ke jiwa begitu dahsyat. Perkataannya mudah untuk diresapi. Itulah al-muzammil. Tapi yang mau saya katakan, rizki yang pertama, dia tidak akan pernah terungkap ketika Anda tidak berikhtiar mencarinya. Jadi pesan di Al-Quran cuma satu. Anda berikhtiar, Anda dapat. Ikhtiar aja. Dan kadang-kadang bukan berarti keluar langsung dapat, bukan. Ada proses. Kalau cuma kelihat capek sekali, jangan menyerah, tempuh serius lagi, bikin rencana lagi, bikin pemetaan lagi, bikin target lagi. Ini yang saya lakukan, ini peluangnya, ini targetnya, jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, jangka saku, buat semua, tuh terukur. Itulah kenapa disebut dengan sa'a, sifatnya disebut dengan sa'i. Kenapa orang sa'i disebut dengan sa'i, tempatnya antara Safa dengan Marwah? Karena di tempat itu pernah ada seorang ibu yang berjuang, berusaha dengan serius untuk mencari rizki bagi anaknya. Bukan lari-lari kecil asalnya. Ingin menunjukkan ada seorang ibu yang sangat serius. Karena perintah Allah, diminta untuk tinggal di situ. Diantarkan oleh suaminya, ini perintah Allah. Sepanjang perintah Allah, perhatikan keyakinannya. Perhatikan, ibu, kalau ibu tidak punya kekuatan semacam ini, tidak mudah menjalani kehidupan seperti apa yang digambarkan. Ini Nabi Ibrahim diminta oleh Allah, begitu lahir Ismail alaihissalam, ya kata Allah langsung difirmankan, kamu antarkan anak dan ibunya itu ke satu tempat, tinggalkan di situ. Kamu balik lagi. Tempat itu dilukiskan di Quran surah ke-14 dengan namanya alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, ayat 37. Rabbana inni askantu. Ya Allah, engkau perintahkan saya sekarang ya Rabb, untuk menempatkan, saya tempatkan sebagian dari keturunan saya. Di mana? Biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, tempatnya bukan tempat biasa, di tempat lembah, Bu. Yang gersang, yang air tak nampak. Tiba-tiba diantarkan dan disuruh ditinggalkan. Tapi sebelum berbalik, bertanya istrinya, ahadza min amrillah, apakah ini perintah Allah? Iya, kata Ibrahim. Sepanjang perintah Allah, kami tentu tidak akan disia-siakan. Tidak mudah. Ini kisah akan nampak dalam kehidupan rumah tangga. Ibu mungkin ditinggal suami tugas kemana, cukup panjang sifatnya. Ini bawa oleh ibu prinsip ini. Kalau Anda tidak mendapatkan prinsip ini, setan akan mempermainkan Anda dalam kehidupan. Apalagi di rumah tangga ada setan khusus yang bertugas memecah belah kehidupan rumah tangga. Disebutkan di Quran surah kedua ayat 102. Yufarriquna bihi bainal mar'i waz-zawji. Tugas dia memecah belah kehidupan rumah tangga, khususnya suami dengan istri. Apa yang dilakukan? Begitu Ismail menangis, Allah menetapkan tidak keluar ASI dari ibundanya. Apa yang dilakukan oleh ibundanya? Bukan mengeluh. Coba silakan cek, tidak pernah terdeteksi dalam kitab-kitab tarikh sejarah. Sayyidah Hajar mengatakan, ya Allah, kenapa engkau perlakukan saya begini? Ya Allah, kenapa begini? Ya Allah, kapan ini berakhir? Tidak. Sepanjang ini ketentuan Allah, saya terima, Allah tidak akan pernah sia-siakan saya. Disimpan anaknya dalam keadaan haus, bergerak-gerak. Tangan bergerak, kaki bergerak. Nendang ke tanah, tidak keluar. Nendang ini tidak keluar. Gerak, tidak keluar. Maka ibunya yang berusaha dengan serius. Dipakai prinsip pertama. Kalau saya bergerak, pasti Allah berikan rezeki. Dan ketika itu beliau bergerak, naik ke bukit dengan pikiran yang sangat positif. Dihilangkan semua pikiran negatifnya. Positif semuanya. Semua yang disaring untuk menghilangkan yang kotor, masuk yang bersih, itu bahasa Arab disebut dengan tasfiyah. Tasfiyah. Hasilnya disebut dengan sofa. Orangnya disebut dengan sufi. Ya, perempuannya disebut dengan sofia. Orang yang mampu menyaring sesuatu yang kotor sehingga menghasilkan yang baik-baik. Maka naik dia ke atas bukit itu dengan perasaan-perasaan yang positif semuanya. Positive thinking kepada Allah. Tidak pernah berpikir yang negatif. Dia nggak pernah berpikir kenapa Allah jadikan saya begini. Kenapa begini, kenapa sulit. Tidak ada. Ketika Anda berpikir positif untuk mencari sesuatu, maka Allah akan naikkan Anda ke tempat yang tinggi untuk mendapatkan kenikmatan rezeki darinya.
Itulah kenapa sampai sekarang diabadikan dengan nama Bukit Safa. Karena di tempat itu pernah ada orang yang punya pikiran safa, bersih, bening pikirannya dengan Allah, walaupun dalam kesulitan yang nyata. Saya tanya pada Anda, berapa kali Anda berpositif thinking kepada Allah ketika Anda diuji dengan kesulitan yang tidak lebih parah dibandingkan dengan Ibunda Hajar alaihissalam? Berapa kali Anda mengeluh? Berapa kali Anda menyalahkan Allah? Berapa kali Anda saling menyalahkan di rumah tangga? Istri nyalahkan suami, kamu nih yang gak benar mencari rezeki. Hah? Kamu yang kurang sabar, dua-duanya yang salah. Kenapa tidak saling mendukung? Kenapa nggak saling menguatkan seperti Ibrahim menguatkan Hajar? Seperti Hajar minta didoakan kepada Ibrahim, dukung. Karena rezeki itu kita terukur. Tapi Allah berikan ujian untuk menata kesabaran sehingga melahirkan pahala. Naik ke sofa. Begitu naik melihat di kejauhan, ada harapan yang sangat dalam untuk diraih. Harapan kuat yang ingin diraih disebut dengan marwah. Maka terlihat seperti oase, turun beliau, turun jalan. Begitu semakin dekat terlihat seperti oase. Ya, nampak dipercepat. Di situ sekarang digambarkan dengan simbol yang lampu hijau itu. Ya, Anda lewat situ berlari dari kecil. Kan? Yang perempuan dipercepat walau tanpa berlari. Cepat. Sampai ke tengah-tengah ragu lagi. Tapi kemudian tempuh lagi. Ada naik lagi ke atas. Begitu sampai sana ternyata itu semua bukan seperti yang diharapkan. Fata morgana saja. Nggak ada oase. Balik lagi lihat seperti di sofa. Balik. Sampai 7 kali. Yang paling mengesankan ketika sampai ke marwah itulah pada yang ke-7. 1 ke marwah, 2 ke sofa. 3 ke marwah, 4 ke sofa. 5 ke marwah, 6 ke sofa. 7 ke marwah. Ingat sa'i itu pasti 7 kali. Dimulai di sofa, berhentinya pasti di marwah. Jadi kalau ada yang berhenti di sofa, itu pasti yang pertama kemungkinan 6 kurang. Atau dia terlampau soleh 8 misal. Ya, tapi pasti berhentinya di marwah. Jelas ya? Berhenti di marwah. Yang paling dahsyat ketika berhenti di marwah, tiba-tiba anaknya tangisannya semakin keras. Kan? Dikejar, begitu dikejar ternyata hentakan kaki anak itu dari hentakannya keluar air. Kata ibunya, zam. Ibunya tidak mengatakan ijma atau ati. Kalau ijma cuma kumpul. Kalau zam bukan. Zam itu artinya kumpul jangan berhenti. Kumpul jangan berhenti. Kata ibunya zam. Kumpul jangan berhenti. Sampai hari ini air itu tidak pernah berhenti. Dan bukan hanya sekedar cukup untuk Ismail alaihissalam dan ibundanya alaihissalam, tapi untuk semua keturunannya bahkan sampai umat manusia kekinian. Berapa abad sudah terlewati?